Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam. Kisah perihal utusan Tuhan yang satu ini bukan hanya dalam tradisi Islam saja, tetapi ada juga dalam tradisi agama lain seperti Kristen dan Katolik. Meskipun secara jujur kita akui ada beberapa perbedaan dalam cerita dari masing-masing versi. Hal yang demikian adalah sah-sah saja, sebab masuk dalam domain doktrin agama yang tak mesti sama. Dari perbedaan itulah kita belajar mengolah hati, menetapkan mana yang kita yakini, sekaligus belajar menghormati orang lain. Bila pilihannya tak serupa dengan yang kita yakini, terlepas dari doktrin masing-masing agama dalam memandang kedudukan Nabi Isa alaihissalam, ada beberapa laku hidup sang Nabi yang sangat inspiratif bagi segolongan cendekiawan Muslim, khususnya kaum Sufi. Beberapa Sufi menyandarkan ajaran tasawuf yang diformulasikan pada akhlak Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana sang Nabi memberikan teladan dalam menghadapi berbagai ujian dalam hidup. Ibnu Al-Mubarak, seorang Sufi sekaligus muhadis pada abad kedua Hijriah, adalah salah satu di antara beberapa Sufi yang memotret kehidupan Nabi Isa alaihissalam dalam ajaran tasawufnya. Ilmu yang dikenal sebagai pemimpin para ahli zuhud ini memetik sisi asketisisme yang dipunya oleh Nabi Isa alaihissalam. Salah satu kalam Nabi Isa alaihissalam yang didokumentasikan dalam buku yang ditulisnya, diantaranya Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa rasa cinta akan surga dan ketakutan terhadap neraka dapat melahirkan kesabaran dalam kesengsaraan, serta menghindarkan seorang hamba Tuhan dari kesenangan duniawi yang gemerlap. Adapun bagi orang yang sabar, baginya suatu kesukaran akan melahirkan kemudahan, sementara bagi pendosa, kemudahan itu akan berbalik melahirkan berbagai kesukaran. Asketisisme yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam meliputi kerendahan hati dan kesabaran. Tidak ada laku sang Nabi yang menjurus pada ketinggian hati, apalagi tingkah kesombongan. Meski banyak anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepadanya, seberapa besar ujian yang dijalani olehnya selalu saja disikapi dengan kesabaran yang berlipat-lipat. Sufi berikutnya yang menangkap keteladanan laku dari sang Nabi adalah Ahmad bin Hanbal. Imam yang lebih populer dalam diskursus fikih ini ikut mengetengahkan bagaimana sisi kezuhudan yang dilakoni oleh Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kitab Al-Zuhud yang ditulisnya, Imam Ahmad menyuguhkan beberapa dawuh yang disandarkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya mengemukakan bahwa murah hati bukanlah berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, sebab yang demikian itu adalah mengembalikan kebaikan dengan kebaikan. Lebih lanjut, Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa murah hati itu justru berarti kita harus berbuat baik kepada orang yang telah berbuat tidak baik, bahkan buruk kepada kita. Dari paparan Imam Ahmad, kita dapat melihat bagaimana karakteristik lain daripada asketisisme yang nampak dari Nabi Isa alaihissalam. Beberapa karakteristik itu diantaranya adalah kemurahan hati, cinta kasih, dan kebersihan hati. Oleh karena itu, ajaran utama yang dikampanyekan oleh sang Nabi diantaranya adalah cinta kasih dan kedamaian. Sufi selanjutnya yang menangkap citra Nabi Isa alaihissalam adalah sosok besar Al-Halaj. Sufi yang kontroversial ini mendaulat bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu sosok insan kamil. Al-Halaj mengatakan bahwa dalam diri Nabi Isa alaihissalam ada Nur Muhammad yang memancar, sehingga dalam dirinya
muncul seluruhnya adalah sifat-sifat ketuhanan yang mulia, sedang sifat-sifat kemanusiaannya terkikis dan lenyap. Al-Khalaj menamakan ini sebagai makom hulul. Hulul yang dimaksud oleh Al-Khalaj bukanlah suatu bentuk panteisme, mengutip yang disampaikan oleh Buya Hamkah. Hulul adalah ketuhanan menjelma ke dalam diri insan. Hal ini hanya bisa terjadi bila atmosfer kebatinan seseorang telah bersih suci dalam perjalanan hidup kebatinannya. Sampai kepada makom tersebut bukanlah suatu hal yang mudah bagi orang awam seperti kita. Semua yang sampai pada makom itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satu yang telah mencapai makom tersebut adalah Nabi Isa alaihi salam. Saudaraku, hadirnya sosok Nabi Isa alaihi salam yang kaya akan uswatun hasanah dalam nakal hidup adalah satu hal yang positif untuk diimplementasikan. Dengan adanya wawasan ini, tentu kita berharap jurang perbedaan dengan agama lain yang kerap muncul akibat doktrin bisa dipersempit. Justru dalam hal ini kita bisa belajar sangat banyak dalam lakon kita sebagai manusia dan umat Tuhan. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.